Sekarang kita membahas itu adab-adab apa? Safar. Yang pertama, upayakan safar kita itu bukan dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah. Tidak boleh safar kita safar maksiat. Contoh saya sebutkan tadi, antum mau pergi ke negeri kafir, hanya tujuannya hanya sebatas buat apa? Pelesiran. Ya. Banyak nggak di zaman sekarang, Pak? Banget. Mau pergi ke negara kafir sana, mau ngapain? Mau menikmati tadabur alam. Tadabur alam di Indonesia juga banyak, ngapain ke jauh-jauh sono? Ya. Daripada habis waktu buat pergi ke negeri kafir yang jelas nggak boleh dalam syariat, mendingan buat umroh, mendingan buat fakir miskin, buat bangun masjid dan yang lainnya ya akhwal Islam azan ya Allah. Ini adab yang pertama nih. Adab yang kedua, al-isti'dad lis-safar madiyan wa ma'nawiyan. Mempersiapkan safar baik yang bersifat persiapan fisik ya fisik ataupun yang sifatnya maknawi. Adapun yang sifatnya fisik madi yaitu contohnya misalnya kita memilih kendaraan yang enggak mogok-mogok. Ya pilih kendaraan yang enggak bakalan mogok. Ini mau pergi ke sono naik mobil tahun 1960. Ya, pasti jalan dorong kerjaannya. Ya. Demikian pula memberikan nafkah yang cukup buat keluarga yang kita tinggalkan. Itu juga jangan sampai ya, disia-siakan. Karena Nabi SAW mengatakan cukuplah bagi seseorang dosa ia menyia-nyiakan keluarga yang ia nafkahi. Makanan yang cukup dan yang lainnya. Kalau di zaman dahulu kan nggak ada ATM, Pak. Di zaman dahulu nggak bisa bawa. Ya, jadi kalau safar ya digembol semuanya. Ya, makanan, roti, nasi, kompor apa. Zaman sekarang alhamdulillah cuma tinggal bawa kartu ATM pergi kemana-mana. Ya. Tinggal datengin ATM bisa beli dan yang lainnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di zaman sekarang kalau dikatakan Ustaz tadi disebutkan bahwa safar itu tandanya orang siap-siap. Kalau saya cuma bawa ATM doang, itu termasuk siap-siap. Ya. Kalau antum pergi doang ke Jakarta kemudian berangkat pulang nggak pakai ATM nggak masalah. Tapi kalau antum pergi ke Surabaya nggak bawa apa-apa, ngapain coba lontang-lantung di sana? Mau minta-minta? Nggak boleh. Ya. Adab yang keberapa? Adab yang ketiga, istihbabut taudi' lil musafir. Orang yang hendak safar disunnahkan mendoakan keluarga, kerabat dan teman-teman yang ia tinggalkan. Ya. Jadi orang ketika kita mau pergi safar nih, maka kita ya taudi kepada teman-teman kita, keluarga kita, itu sunnah, Pak. Kalau kita, saya mau datengin mereka satu-satu nggak mungkin juga. Adanya di grup kumpul, ya udah di grup. Ya, antum langsung pas pergi astaudiukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu, itu doanya. Ini doa yang diucapkan oleh orang yang safar. Ya, orang yang safar berkata kepada orang yang ditinggal, teman-temannya, kerabatnya dan yang lainnya, kita ucapkan apa? Astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Aku titipkan kalian kepada Allah
yang tidak akan sia-sia titipannya. Nah, kita yang disebut begitu kita ucapkan kepada orang yang musafir apa? Astaudi'ullaha dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Aku titipkan agamamu, amanahmu, dan penghujung amalmu, penutup amalmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang ditinggal ucapkan astaudi'ullaha dinak wa amanatak. Yang ditinggal mengucapkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, idza kharaja ahadukum fi safar falyuaddi ikhwanahu fa innallaha ja'ilun fi wada'i fi du'aihim barakah. Yang sunnah adalah mengucapkan astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'ihi. Ini buat musafir yang mau pergi, maaf. Ya. Lalu kemudian yang ditinggal pergi, afwan. Anak kok jadi ragu ini. Orang yang musafir pergi, setahu anak itu ya, mengucapkan astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'ihu. Orang yang ditinggal pergi mengucapkan kepada musafir yang mau pergi itu astaudi'ullaha dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Ya. Dan boleh ditambah dengan doa. Zawwadallahu wa zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah memberikan kepada kamu perbekalan takwa. Wa ghafara dzambaka, dan Allah mengampuni dosa kamu. Wa yassara lakal khairu haitsu ma kunta, dan Allah mudahkan kebaikan di mana saja kamu berada. Ya. Ini pernah ada seseorang datang ke Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, aku mau pergi safar, tolong doakan aku. Apa kata Rasulullah? Zawwadakallahu taqwa. Kemudian orang itu berkata, tambahkan ya Rasulullah, wa ghafara dzambaka. Lalu orang itu berkata lagi, tambahkan lagi dong ya Rasulullah, wa yassara lakal khairu haitsu ma kunta. Iya. Nih, jadi ada dua nih doanya, Pak. Buat kita, buat orang yang musafir yang mau pergi, kita ucapkan apa? Astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Kemudian kita tambahkan lagi zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Tuh, hafal enggak? Kalau kita kan cuma ngucapin apa? Fi amanillah ya, fi amanillah, fi amanillah. Ya, kita katakan yang sunnah yang mendoakan tadi. Cuma sebatas fi amanillah, yang bukannya enggak cukup sih, tapi enggak sesuai dengan sunnah Rasul. Ya. Yang lebih enggak sunnah lagi, Pak, pergi diam-diam. Tahu-tahu udah di mana aja. Nggak bagus. Berdosa yang nggak dosa, tapi itu tidak sesuai dengan apa? Sunnah. Yang sunnah itu kita taudi itu apa sih? Memberikan ini gitu loh, pemberitahuan dan doa. Ya ikhwah, ana pergi dulu ya, safar ke Surabaya. Astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Nah, yang di grup menjawab astaudi'ullaha dinak wa amanatak wa khatima amalik, atau zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa hayassara lakal khaira ya haitsu ma kunta. Nah, seperti itu, Pak, sunnahnya begitu. Ya. Banyak di antara kita yang meninggalkan sunnah seperti ini. Padahal itu sunnah, Masya Allah. Adab yang keempat dari adab safar, alla yusafir wahda, jangan safar sendirian. Yang dimaksud safar di sini, Pak, antum bawa mobil sendirian ke Surabaya misalnya, nggak ada penumpang yang lain, jangan.
Salah pemahaman ada sebagian orang menginti, Ustadz saya pergi safar sendirian loh Ustadz, naik pesawat. Emang di pesawat ada siapa? Banyak orang, itu bukan sendirian, namanya banyak itu. Saya safar sendirian, naik apa? Naik bus, di bus sendirian, antum sendiri yang nyupir. Tidak sih, banyak orang, ya itu bukan sendirian namanya Pak. Sendirian itu kalau antum bawa mobil sendiri, nggak ditemenin sama siapa-siapa. Ya. Dalilnya hadis Nabi SAW bersabda, Ar-Raqib syaitan, orang yang bepergian sendirian setan. Setan. War-raqibani syaitanan, 2 orang saja 2 setan. Wa thalathatu raqbun, 3 orang baru itu yang disebut berkendara. Ya. Rukab, rahu Abu Daud, diriwayatkan Abu Daud. Sukan dalam hadis, lau ya'lamun nas ma fil wahdah ma a'lam ma sara raqibun bilailin wahdah. Kalaulah orang-orang mengetahui ya apa yang aku tahu dari bersendirian ketika safar, tidak akan ada orang yang berani, kata Rasulullah, yang bepergian sendirian jadi waktu malam. Lihat. Jadi Rasulullah SAW tuh tahu apa yang terjadi di waktu malam, apa saja makhluk-makhluk dan yang lain. Antum sendirian di mobil, tahu-tahu ya ada makhluk halus, gimana? Musibah Pak. Ikhwatul Islam azani Allah wa ya. Itu ya. Ustaz, saya sopir kontainer, gimana ini saya harus pergi? Kalau berdua nggak bisa ya. Kalau keadaannya hajat banget dibutuhkan, gimana lagi? Ya. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, adabnya. Kalau kita bepergian rame-rame, maka yang sunnah itu dipilih salah satunya sebagai amir safar. Dalam hadis riwayat Abu Daud, "Idza kharaja thalathatun fi safar falyu'ammiru ahadahum." Apabila salah seorang dari kalian, apabila ada 3 orang pergi safar, hendaklah salah satunya jadi pemimpinnya. Ya. Dan yang sunnah, yang menjadi pemimpin itu yang paling banyak hafalan Qur'annya, Pak. Yang paling banyak apa? Hafalan Qur'annya. Kenapa butuh pemimpin dalam safar, Pak? Karena dia yang akan memutuskan, Pak. Kadang kan terjadi dalam safar itu kalau rame-rame terjadi perselisihan. Kita ngapain dulu, kesini dulu, apa kesana dulu, apa gimana, perselisihan. Maka pemimpin yang ngasih keputusan. Kita kesini dulu, semua harus taat. Ya. Itu. Adab yang keenam. Bagi wanita tidak boleh safar sendirian tanpa mahram. Ustaz, saya kemarin umroh pakai mahram yang dimahromin, boleh enggak? Itu bukan mahram itu. Kan banyak, Pak. Travel umroh itu ada istilah apa itu? Dimahrom-mahromkan, Mbak. Bukan mahram kok dimahramkan. Siapa yang mau memahromkan? Ustadznya, travelnya. Wallahi ini membuat syariat yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kif laki-laki yang bukan mahram kemudian dimahramkan. Dimahramkan tuh dikawinin baru. Ya. Antum di safar ada akhwat sendirian, daripada ini udah kita nikah aja, gimana? Iya. Ya biar ada mahramnya gitu. Yang ketujuh, istihbabus safar yaumal khamis. Disunnahkan berangkat safar hari Kamis. Ya. Yang sunnah berangkat safar itu hari apa? Kamis. Tapi kalau Kamis nggak bisa, boleh nggak di hari Jumat? Kata para ulama makruh. Tapi kalau memang sangat mendesak dan sulit, ya udah.
Ya. Karena kenapa? Karena kalau kita perhatikan safar-safarnya Nabi SAW rata-rata berangkatnya hari Kamis. Ya, berangkatnya hari Kamis. Kemudian yang keberapa? Adab yang ke-8. Jangan melupakan doa-doa. Seperti doa naik kendaraan, doa orang yang pergi safar, doa selama perjalanan. Ya, ingat kalau antum naik pesawat, doa naik kendaraannya jangan lupa tuh. Rasulullah SAW disebutkan kalau beliau naik unta, ketika beliau menapakkan kakinya untuk naik, beliau baca Bismillah. Ketika telah duduk di atas untanya, beliau mengatakan apa? Alhamdulillah. Ya. Kemudian beliau mengucapkan apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Kemudian ucapan apa? Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Nah, lihat ya. Pada baca enggak nih? Pada hafal enggak? Tiap hari antum naik mobil, naik motor enggak pernah baca. Gimana itu? Ini sunnah Rasul. Dan disunahkan setelah membaca tadi tertawa. Iya, Rasulullah SAW melakukan itu. Pernah suatu ketika Ali bin Abi Thalib naik, kemudian membaca tadi. Setelah selesai Subhanaka inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, Ali bin Abi Thalib tertawa. Kemudian Ali ditanya, "Hai Ali, kenapa kamu tertawa?" Kata Ali, "Sungguh karena aku melihat Rasulullah melakukan itu." Aku bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa?" Ya. Ternyata sebabnya bahwa Allah kagum kepada hamba yang naik kendaraan membaca doa. Maka dari itulah Pak, bahkan kata Ibnu Mas'ud, orang yang naik kendaraan tapi tidak berzikir, setan akan berkata kepada dia, "Ayo nyanyi." Suruh nyanyi, Pak. Supaya apa? Lupa zikir. Makanya banyak orang yang dalam kendaraan tuh lebih seneng apa? Nyetel nasyid, nyetel musik, nyetel apa? Supaya apa? Supaya kita dihindarkan apa? Dipalingkan dari zikir, Pak. Iya. Nah, jangan lupa juga baca doa safar. Apa doa safar itu? Hah? Doa safar yang panjang itu loh. Allahumma inni as'aluka fi safarin Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amal ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadza wa tuwi anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Itu doa penting loh Pak. Gak pada hafal ya? Aduh, gimana antum nih? Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau dalam safar kami ini perbuatan kebajikan dan takwa. Wa minal amal ma tarda, dan amalan yang Engkau ridhai. Allahumma hawin alaina safarana hadza wa twi anna bu'dah. Ya Allah, ringankan safar kami ini, mudahkan safar kami ini, dan lipatlah jauhnya. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, Engkaulah teman dalam safar dan pengganti keluarga yang ditinggal. Ya. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Ya Allah, aku berlindung dari keburukan safar dan pemandangan yang menyedihkan dan tempat kembali yang buruk dalam harta dan keluarga. Masya Allah, ini doanya luar biasa Pak. Ya.
Ketika kita pulang misalnya dari Surabaya udah pulang, baca doa itu lagi. Ditambah di akhirnya mengatakan apa? Aibuna taibuna abiduna lirabbina hamidun. Tuh lihat. Dan Rasulullah baca itu juga ketika Rasulullah SAW telah mau sampai ke kota Madinah. Dari jauh sudah kelihatan bangunan-bangunan kota Madinah, kita ucapkan itu juga. Aibuna taibuna abiduna lirabbina hamidun. Kita ketika naik pesawat kan udah ngeliat tuh kota Jakarta tuh. Ucapkan itu. Aibuna taibuna abidun lirabbina hamidun. Masya Allah. Kemudian jangan lupa ketika naik kita ucapkan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini pesawat naik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pesawat turun, Subhanallah. Ya makanya antum kalau pergi ke daerah yang begini-begini Pak, digir terus Pak. Naik Allahu Akbar, turun Subhanallah, Allahu Akbar. Ini mah enggak asyik. Gimana enggak ada zikir? Ya. Ketika safar itu sangat dianjurkan banyak berdoa sama Allah. Karena kata para ulama di antara waktu yang mustajab itu adalah ketika safar. Dalilnya hadis bahwa Rasulullah SAW menyebutkan seorang laki-laki yang panjang perjalanannya, jauh perjalanannya, kusut rambutnya, ya, menengadahkan tangannya, seraya berkata, Ya Rob, Ya Rob. Ya, dia jauh perjalanannya. Berarti itu menunjukkan jauhnya perjalanan. Salah satu tempat yang diijabahnya apa? Doa. Masya Allah. Itu perjalanan ke Medan pakai mobil berapa hari itu capek sekali, Masya Allah. Iya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian Pak, jangan lupa kalau kita safar dan mendatangi kota, desa yang baru, ya, kita misalnya berangkat ke mana, naik mobil ke Semarang, pasti ngelewatin apa? Beberapa kota itu, Cirebon, Brebes, apalagi itu, Pemalang, Pekalongan, terus saja. Setiap kita masuk kota baca doanya. Apa doanya? Allahumma rabbas samawati sab' wa ma adlalna wa rabbar riyah wa ma dharayna wa rabba Allahumma rabbas samawati sab' wa ma adlalna wa rabbal ardina sab' wa ma aqlalna wa rabbar riyah wa ma dharayna as'aluka khairu hadhil qarya wa khairu ahliha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ya Allah, pemilik 7 langit, pemilik 7 bumi, dan pemilik angin. Ya, aku minta kepada Engkau kebaikan kota atau desa ini, dan kebaikan penduduknya dan kebaikan yang ada padanya. Dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan desa ini, keburukan penduduknya dan keburukan yang ada padanya. Masya Allah Pak. Kita terkadang masuk suatu kota bisa jadi kita dizolimi sama penduduknya atau gimana. Ya. Nah itu kita naik pesawat kemana? Ke Makassar. Sampai di Makassar jangan lupa baca ini. Kita pergi ke mana? Ke Curug, melewat masuk ke suatu desa. Ya, jangan lupa baca doa ini. Hafal enggak? Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal ardina sab'i wa ma aqlalna wa rabbar riyahi wa ma dharayna as'aluka khairu hadhil qaryah wa khairu ahliha wa khairu ma fiha wa a'udzu bika min syarri hadhil qaryah wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Masyaallah. Gampang kan? Gampang kalau sering dibaca, kalau nggak pernah dibaca susah. Ya. Kalau kita misalnya nih lagi jalan
di suatu perjalanan kemudian singgah di tempat yang kayaknya takut angker nih, maka baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma 3 kali. Ya, nah itu. Ya. Baik, adab yang ke-9. Berapa tuh? 9. Salatut tatawwu fis safar. Jangan lupa dalam safar perjalanan kita itu perbanyak salat sunnah, Pak. Rasulullah SAW itu dalam perjalanannya itu beliau salat sunnah mutlak di atas kendaraan. Maka kalau antum di atas pesawat nih, ya, daripada antum sedikit ada turbulens, duduk takut gitu kan, sholat aja udah. Selama perjalanan dari Jakarta ke Medan 2 jam, antum perbanyak sholat, masya Allah, baca Quran. Ini enggak, seringnya nonton video, filmnya banyak juga bagus-bagus nih. Wih, ada mau film India nih, mantep nih, wes. Jadi akhirnya apa? Di saat safar kita jadi enggak zikir sama Allah. Makanya kalau antum ya fitnahnya itu kalau pakai pesawat yang ada videonya di depan tuh, ada TV-nya itu. Wah, fitnahnya berat banget situ. Ya baca Quran terus bosan juga. Ya, mau sholat malu sama tetangga. Akhirnya apa? Tetangga kok filmnya rame banget ya. Ya. Jadi akhirnya kita dipalingkan apa? Ya, kalau antum mau maksimal udah antum belinya pesawat yang enggak ada ininya, Pak. TV-nya udah. Jadi enggak bisa niat TV. Ya, jadi bisa maksimal untuk bisa zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah itu. Kemudian yang keberapa? Kalau kita sudah yang ke-10, kalau kita sudah selesai dari kebutuhan kita di perjalanan, karena kan ketika kita safar ada karena kebutuhan kan, segera pulang. Jangan main dulu kemana-mana, jangan. Ya. Sebutkan dalam hadis, as-safar qit'atun minal adzab, yamna'u ahadakum ta'amahu, yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu fa idza qada nahmatahu falyu'ajjil ila ahli. Rawahul Bukhari wa Muslim. Safar itu bagian dari adab kata Rasulullah, yang bisa mencegah makanan dan minumnya dan tidurnya. Zaman dulu begitu, kalau zaman sekarang mah safar malah tambah kenyang, Pak. Enak soalnya. Ya, bisa berhenti di restoran, bisa ini itu ini. Tapi tetap aja adab. Kenapa adab? Karena perjalanannya capek pasti, Pak. Ya. Maka apabila salah seorang telah menyelesaikan urusannya di tempat safar, hendaklah segera pulang ke keluarganya. Antum pergi misalnya ke Surabaya, tugasnya 2 hari, udah selesai, nggak langsung pulang, kemana dulu? Pergi ke sana, pergi ke sini. Istrinya udah nunggu-nunggu di rumah, kasihan. Telepon, Mas kok nggak langsung pulang? Ini nih mau pelesiran dulu, kasihan tuh istrinya. Kalau antum mau gitu, ajak istri, ajak anak, biar mereka nggak ditinggal lama, kan kasihan. Ya, kalau antum kan terkadang lebih senang ninggalin istri. Ya. Kasihan ya, akhi. Maka disebutkan dalam hadis bahwa orang yang haji lalu setelah haji langsung pulang itu lebih besar pahalanya. Dan hadis itu dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kalau kita enggak pergi umroh, pergi dulu kemana? Ke Turki, kemana lagi? Ke Paris, kemana? Baru pulang. Padahal kata Rasulullah yang lebih besar itu langsung pulang. Iya, langsung pulang. Nah ini ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Adab selanjutnya, makruh pulang ke rumah di waktu malam.
Dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Jabir, nah Rasulullah SAW an yatruqar rajul ahlau lailan. Rasulullah melarang pulang safar itu di waktu malam. Ya. Kenapa kata para ulama? Karena supaya si istri bersiap-siap menyambut suaminya. Adapun di zaman sekarang, Pak, yang namanya apa sih? Telepon, HP dan yang lain sangat mudah, nggak masalah insya Allah. Kenapa? Karena kaidah usul fikih mengatakan al-hukmu yaduru ma'illatihi. Hukum itu mengikuti ilatnya. Ilat ada, hukum ada, ilat tidak ada, hukum tidak ada. Zaman sekarang bisa, mah. Papa pulang jam 12 nih mah, cila papa nih. Ya. Abi pulang jam 12 ya. Oh ya udah nggak apa-apa, nanti Umi tungguin misalnya. Kalau zaman dahulu nggak ada masalahnya. Kalau pulang ya pulang tiba-tiba datang gitu kan. Sementara si istri belum ada persiapan apa-apa. Kalau zaman sekarang enak bisa dipersiapkan. Insyaallah pulang jam 12 tolong ini ya udah. Walaupun kadang kita kasihan juga si istri harus nunggu atau misalnya dia harus tidur dulu. Pas lagi enak-enak tidur kita bangunin kan kasihan banget gitu ngeganggu. Ya, yang lebih baik ya udahlah daripada pulang jam 1 malam nyusahin keluarga, mendingan bermalam aja dulu. Bermalam kemudian baru paginya pulang. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adab selanjutnya, disunnahkan sebelum pulang ke rumah sholat dulu di masjid yang dekat rumah. Berdasarkan hadis Ka'ab bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin duha dakhala al-masjid fa shalla rak'atain qabla an yajlis. Rahul Bukhari wa Muslim. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang safar di waktu duha biasanya, maka beliau segera masuk ke masjid dulu sholat 2 rakaat sebelum beliau duduk. Tuh lihat, berarti sunnah ya. Misalnya kita safar ke Surabaya 2 hari 3 hari, pas pulang jangan langsung ke rumah Pak. Tapi kemana dulu? Ke masjid yang dekat rumah dulu sholat 2 rakaat, baru kemudian datang ke rumah. Begitu sunnahnya begitu. Wallahu alam.